Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma antas salam wa minkas salam alayka wa salam wa alaka antus salam wa khayna rabbana bisalam wa takhina ajan dari salam tabarak rabbana ta'ala jalal wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali dari kematian sementara yang tidur malam, insyaallah. Hanya kebenarannya lah kita kembali. Pendengar yang dirahmati Allah, syukur tabaruna atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa nikmat hidayah, sehingga kita masih bisa kuat, dimampukan Allah menjalankan seruan azan salat 5 waktu di masjid. Insyaallah itulah sebagai kekuatan, itulah sebagai tupoksi utama, tupoksi umur ibadah, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berarti menyembah Allah. Salat 5 waktu di masjid sebagai mahdohnya, ibadah mahdoh kaum muslimin dan muslimat, insyaallah. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya Allah mencurahkan nikmat kepada kita, nikmat yang tidak ada taranya, kesehatan jasmani, kelengkapan daripada panca indera mata, telinga, hidung, kulit, sehingga kita bisa menikmati duniawi ini, keduniaan ini yang begitu hijau dan nikmat di hadapan fitrah manusia yang sangat mencintai dunia. Dunia itulah fitrah manusia. Fitrah manusia itu diciptakan oleh Allah, sangat mencintai anfus wal amwal. Anfus adalah jiwa, dia seakan-akan tidak mau mati. Amwal berarti adalah harta, dia senantiasa mencintai harta. Itulah fitrah manusia, itulah karakteristik daripada manusia. Itulah perangai daripada manusia, yakni mencintai amwal, dunia, dan anfus, jiwa, seakan-akan tidak bisa mati. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingga yang manusia mati-matian mempertahankan survive hidup. Bukan cuma survive hidup, mempertahankan semua kenikmatan, meraih kenikmatan dengan segala cara kalau perlu. Segala cara inilah fitrah manusia, mengalahkan cara untuk memperoleh kenikmatan dunia. Tuh, ada prinsip begitu. Sementara manusia mempunyai prinsip yang begitu itu. Dia menghalalkan segala cara untuk memperoleh nikmat dunia. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Karena saking cintanya hubudun, saking cintanya kepada dunia, sehingga dia tidak mampu dibangunkan oleh suara azan di masjid. Tidak mampu dibangunkan suara azan di masjid karena nikmat tidur, nikmat hubungan pasutri dan lain-lain, sehingga dia
tidak mampu digerakkan, diasbabkan oleh suara dari loudspeaker masjid. Ini pendengar dari rahmati Allah. Itu sebagai tanda-tanda orang yang mencintai dunia melupakan Allah. Hak Allah untuk sembah 5 sampai 10 menit, 5 menit saja. Salat 2 rakaat subuh. Hak Allah mereka tidak tunaikan. Mereka Allah tutup hati mereka. Khatamahullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah kunci mati hati pendengaran, dan Allah tutup daripada penglihatan daripada hidayah salat 5 waktu di masjid subuh terutama. Ini pendengaran dirahmati Allah. Marilah kita cari keberkahan Allah, pengasihan Allah dengan amalan khas kita yang utama, yakni menyauti suara azan salat 5 waktu awal waktu di masjid. Ini kita khoskan, kita istiqomahkan ini sebagai amalan daripada yang disukai Allah, yakni menyembah Allah. Tupoksi kita menyembah Allah secara syariat mahdunya adalah salat 5 waktu itu saja. Prinsip daripada menyembah Allah itu ya sesuai syariat Nabi. Usalli kama salataka kama usalli, salatlah seperti aku salat. Ini adalah perintah Nabi. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya mari kita senantiasa diberi asbab hidayah kepada kaum muslimin muslimat dengan ceramah tausiah bayan untuk pentingnya sholat dan ancaman bagi mereka yang tidak sholat. Lalu kita dakwah melalui muazin menyeru sholat 5 waktu supaya mereka terdengar di telinga mereka untuk senantiasa diberi tanda bahasa ini waktunya sholat. Insyaallah pendengar rahmati Allah, ini tidaklah negeri itu baldatun thayyibatun kecuali dikumandangkan sholat, lalu para jamaah berduyun-duyun, berbondong-bondong menyauti daripada mendatangi daripada suara azan, yakni sholat 5 waktu di masjid. Ini pendengaran rahmati Allah. Sholat itu sangat di samping ibadah, umul ibadah, menyembah Allah, tupoksi kita. Di samping itu sholat itu membawa beberapa nikmat yang sangat dahsyat bagi kesehatan. Ini pendengaran rahmati Allah. Jangan tinggalkan sholat biarpun hanya satu sholat. Jangan kita berusaha, kita berniat, niatkan seumur hidup kita sholat 5 waktu di masjid, sehingga Allah memberi hidayah, memberi kekuatan, kemampuan kita untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu di masjid. Ini pendengar dan rahmati Allah. Pentingnya sholat 5 waktu bagi Allah sebagai hak Allah untuk kita sembah. Itulah hak Allah untuk kita sembah, karena Allah telah memberi semua kenikmatan kepada kita. Allah menurunkan hujan tujuannya supaya tumbuh-tumbuhan hidup dengan air itu untuk proses fotosintesis, untuk menghasilkan karbohidrat makanan kita dengan rumus H2O plus CO2 menghasilkan HCO. HCO itulah itu karbon atau zat pati tepung. Ini dari air itu. Kalau tidak ada air tidak bisa kita dapat asupan karbohidrat untuk tubuh kita, untuk kekuatan tubuh, untuk aktivitas, untuk kekuatan otot. Ini energi otot dari karbohidrat. Sedang karbohidrat fotosintesis klorofil zat isu daun dengan pantai sinar matahari, yakni dari air H2O plus CO2 karbon monoksida, sehingga terbentuk HCO plus O2. O2 adalah itulah yang dihasilkan untuk respirasi pernapasan kita dan hewan dan kita mengeluarkan pernapasan mengeluarkan CO2, ditangkap lagi
dari klorofil sehingga jadi O2 itu mungkin setelah siklus oksigen. Ini pendengar rahmati Allah, itu sebagai ilmu asbab daripada karbohidrat itu untuk makanan kita itu dari air H2O plus CO2 karbon dioksida yang di udara bebas ditangkap oleh daripada zat hijau dan klorofil konten sinar matahari, maka terjadi fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Ini benar-benar rahmati Allah. Allah itu sangat bijaksana, Allah itu sangat bijak, Allah sangat pandai. Cuma manusia yang menganiaya diri sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diri, kami telah menganiaya diri. Kalau tidak Engkau ampuni dan Engkau rahmati, maka aku termasuk golongan yang merugi. Ini pendengaran rahmati Allah. Sehingga kita senantiasa berdoa terus itu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita minta kepada Allah untuk daripada untuk diampuni dan diberi rahmat. Demikian pendengaran dirahmati Allah. Sehingga pentingnya ini dakwah wa tabligh ini sangat penting sebagai asbab hidayah. Dengan mendengar tabligh ini, dakwah ini insyaallah sebagai asbab atau sebab hidayah, sebab kebaikan. Apalagi terekam di YouTube, bisa dimonitor terus, bisa diputar terus channel Muhammadiyah Sultim. Insyaallah pendengar, kita mengharap rahmat Allah, yakni terhamna, mengharap ampunan Allah, yakni wa illam taghfir lana. Ini pendengar yang dirahmati Allah, karena kita akan menuju kepada alam akhirat, diawali dengan alam barzah, yakni alam kubur penantian, hingga datangnya kiamat kita di hari pembangkitan. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita dapat siksa kubur ataupun nikmat kubur. Insya Allah kita dapat nikmat kubur, kita berdoa kepada Allah. Ini pendengar dan rahmati Allah, tidak ada kurang dan tidak ada yang lebih. Semuanya ini sebagai hasanah daripada kehidupan Allah. Kita diciptakan Allah dari setetes air mani yang hina dari sperma ayah dan ibu, lalu disempurnakan penciptaan kita di dalam rahim ibu setelah 4 bulan usia kandungan atau usia kita, janin kita, jabang bayi kita di rahim ibu, maka ditiupkan roh. Lalu Allah berseru, alastu birabbika, apakah kau Tuhanmu? Maka si jabang bayi rohnya itu menjawab, bala syahidna, betul, kamu jadi saksi. Ini benar Allah beri iman, yakin hanya Allah sebagai satu-satunya Tuhan, la ilaha illallah, dan Allah sempurnakan hidayah kebaikan, lalu Allah matikan dengan la ilaha illallah, lalu dakhalal jannah, masuk surga. Ini kan enak. Kita dulunya tidak ada, sebelum kita lahir kita di mana kita tidak tahu. Ujuk-ujuk tiba-tiba kita lahir, ya karena takdir Allah telah menciptakan kita dari setetes air yang hina dari ayah dan ibu. Enak kita ini. Allah itu sangat baik, cuma kita menzalimi diri sendiri. Rabbana dzalamna anfusana, diri sendiri. Ini pendengaran dirahmati Allah. Sehingganya disinilah pentingnya kita menuhankan Allah. Ini pendengaran rahmat Allah. Allah Maha Baik, telah memberi hidayah tadi. Alastu birabbika, apakah kau Tuhanmu? Maka kita jawab itu calon bayi atau yang dititipkan roh itu di rahim ibu, wala syahidna, betul saya jadi saksi. Ini sudah diberi hidayah untuk Islam, tapi tiba-tiba ada godaan syaitan, kita jadi
syirik jadi kafir, na'udzubillah, semua na'udzubillah min salik. Ini pendengaran rahmati Allah semua, sehingga kita berdoa supaya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku bermohon berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini kita senantiasa kita lantunkan doa ini sebelum makan, sebelum kita sholat, tambah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah afdhalud doa semuanya, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita mengawali aktivitas kita, semua aktivitas makan, minum, bekerja, mari kita awali dengan ta'awudz, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah channel kita. Channel kita buka dulu dengan berlindung dari godaan syaitan, dan kita buka dengan asma Allah, Pengasih Penyayang. Allah itu pengasih penyayang. Kenapa ada kemaksiatan, ada kedurhakaan, ada orang-orang zalim? Ya karena mereka menganiaya diri sendiri. Allah telah tunjukkan jalan. Alastu birrabbika. Ketika ruh itu ditiup, cabang bayi itu ditiup roh, maka kita walas-walasaina. Betul, aku jadi saksi. Apakah Tuhanmu? Betul, aku jadi saksi. Ini wala syahid. Nah, ini pendengaran rahmati Allah. Kita rawat ini. La ilaha illallah dakhala jannah. Wa man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhirnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Ini kita rawat ini. Zimat kalimah sodo, ya, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kita rawat, kita resapkan dalam hati. Kita mati dengan kalimat itu, kalimat syahadat, maka dijamin dakhala jannah. Itu rumusnya, rumus otentik. Tidak perlu berit-berit, hanya 2 kalimat syahadat atau la ilaha illallah saja. Kita mati dengan la ilaha illallah, insya Allah kita diberi nikmat surga kekal abadi dan dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi siksa api neraka itu obatnya, kontranya sangat jelas, yakni la ilaha illallah, mampu memadamkan daripada kobaran api neraka. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena kita itu selalu membuat tandingan-tandingan atas kemahabesaran Allah, kemahasucian Allah, dengan mengangkat manusia jadi Tuhan, rahib-rahib jadi Tuhan, Uzair anak Tuhan, anak Allah. Jadi membuat tandingan Tuhan daripada pohon-pohon besar, angin, bumi jadikan Tuhan, matahari, na'udzubillah, semua na'udzubillah yang tidak berhak jadi Tuhan. Ini yang sangat dosa, tidak bisa diampuni ini, yakni menuhankan selain Allah, tidak bisa diampuni. Innallaha la yaghfir la yusyrik. Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Ini benar rahmati Allah. Sehingga matilah dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang, Al-Azim, Al-Hafiz, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan sebagainya. Itu Allah. Allah kan 9 namanya. Boleh kita pakai nama Allah, boleh kita Al-Hamid, boleh kita pakai As-Sabur, boleh kita pakai Al-Malik, boleh kita pakai Dzul Jalali wal Ikram, boleh. Kan 90 nama Allah. Rahman, Rahim, Al-Halim, Al-Hayy, Al-Muhyi, Al-Mu'is, Al-Mu'id, itu boleh semua. Dia datang selain Maha Pengasih Penyayang, boleh itu, boleh. Tiada Tuhan selain
Allah atau Maha Pengasih Penyayang, boleh itu. Dijamin masuk surga, masuk. Karena nama Allah juga Pengasih Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu diterjemahkan jadi Pengasih Penyayang. Al-Malik, Raja merajai. Al-Halim, yang Maha Penyantun. Al-Baru, yang Maha Pembaik. Al-Bir, Al-Biru. Al-Bari, Maha Mencipta, Maha Mengadakan yang baru. Baru kan baru, yang baru, mencipta, mengadakan yang baru, yang tidak ada sebelumnya. Itulah Allah sebagai the greats of creator, sang kreasi besar, maha besar. Dia bisa menciptakan angin, tidak bisa dilihat tapi bisa menghancurkan pohon-pohon, rumah-rumah, bangunan. Angin tidak bisa dilihat tapi bisa menghancurkan. Bayangkan itu, bisa menghancurkan yang diterjang, yakni angin puting beliung, memutar itu bulldozer yang puluhan ton, ratusan ton. Itu karena apa? Angin. Itulah pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga Allah tidak perlu menampakkan diri. Angin saja tidak kelihatan bisa menghancurkan daripada bangunan, memutar, bukan cuma memutar, menghempaskan daripada bulldozer yang ratusan ton. Angin, puting beliung, angin saja yang tidak nampak bisa, apalagi Allah. Ya, angin kan tidak nampak. Mana buktinya angin? Tidak kelihatan. Tapi dibuktikan dengan kita terhempas oleh angin. Iya kan? Gak perlu menunjukkan diri Allah ini dulu saya. Gak perlu. Itu angin. Dia tidak nampak. Tapi bisa menghancurkan. Ini tidak nampak. Gak kelihatan. Angin tidak kelihatan. Tapi bisa menghempaskan semua yang berat-berat, yang besar-besar. Bangunan dan lain-lain. Diporak-porandakan. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita tidak perlu menampakkan diri kita. Biarkanlah ini suara ini terdengar, tapi sudah sebagai rahmat bagi mereka. InsyaAllah kita akhiri kifarat majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.